Untuk acara perdana kemarin alhamdulillahnya ramai, antusiasme para audiens ada. Jadi dari yang ini dari insight dari narasumber yang aku undang, kata beliau antusiasmenya ternyata sungguh banyak dan memang dari audiens emang benar-benar ingin tahu banget tentang hal apparel designer. Dan kebetulan emang kemarin untuk narasumber pertama di acara Pills Canvas itu seorang apparel designer, yaitu Mas Fajar Ramadan. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Anak muda punya usaha, melakukan riset lapangan sendiri, tentunya dilakukan di saat sekolah. Susah nggak sih? Berat pastinya. Kok bisa? Gimana ceritanya? Kita akan cari tahu selengkapnya bersama anak muda usia 19 tahun, yaitu Mbak Adilah Akmal. Langsung aja kita cari tahu pemilik dari Mafel Apparel. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Inspirasi, perkenalkan namaku Akmal, Mbak Adilah Akmal, bisa dipanggil Akmal. Dan aku bekerja di Mafel Apparel sekaligus sebagai apparel designer, dan memang aku berfokus di bidang apparel. Aku menunda pendidikan perguruan tinggiku karena salah satu faktornya adalah mungkin dari orang tua yang memberikan aku untuk, sebenarnya bukan tantangan, namun lebih tepatnya itu pelajaran untuk belajar mandiri, yaitu belajar untuk membayar uang sekolahnya sendiri. Tapi dari orang tua sih tidak memaksa untuk masalah itu, dan memang dari akunya akhirnya untuk memutuskan untuk tidak mengambil perguruan tinggi terlebih dahulu. Dan dari situ ketika aku SMK memang aku sudah mulai berkecimpung di dunia apparel designer, walaupun pada saat itu masih sebatas mungkin aku sedikit menyukai, memang bisa suka desain gitu. Dan mulailah untuk kayak apa aku ingin membuat brandku sendiri, itu sudah sempat ada ketika aku SMK itu. Dan akhirnya ketika aku SMK di tahun terakhir, aku sudah memulai brandku sendiri, yaitu Mafel Apparel. Dan disitulah titik awal bagaimana aku membangun sebuah apparel, yaitu ya dari sekolahku itu. Dan berlanjut lagi setelah aku lulus, di sisi itu aku sudah tidak mengambil perguruan tinggi, dan aku memutuskan untuk riset mandiri. Jadi riset mandiri yang aku lakukan ini layaknya seorang anak yang ingin mengetahui dunia yang apa yang mereka cari. Aku sendiri discuss dengan, kebetulan papaku seorang pengusaha advertising dan digital printing, dan kebetulan beliau juga sudah memberikan sedikit bekal untuk aku untuk memanfaatkan waktumu sebaik-baik mungkin. Jika kamu masih punya kesempatan, jadi kamu harus lakuin. Dan di situ aku berpikiran untuk, baiklah, aku mungkin memutuskan untuk meriset mandiri selagi aku sedang membangun brandku sendiri. Dan aku di situ sudah mulai mengikuti yang namanya seminar-seminar online, Zoom-mate gitu-gitu, dengan narasumbernya yaitu apparel designer. Dan kebetulan ya di situ akhirnya sudah mulai tahu, udah mulai mengenal apparel designer, kenal-kenal teman-teman apparel designer lainnya, desainer graphic designer gitu. Kira di situ sudah ingin benar-benar mendalami dunia apparel ini. Dan pada saat itu ada dapat kesempatan sih untuk pergi ke Malang. Dengan kebetulan di Malang ada acara design talk gitu dengan salah satu apparel designer. Dan pada saat itu akhirnya aku memutuskan untuk oke, aku datang ke
desain talk itu mungkin di sisi lain aku biar dapat sedikit insight dari aparel designer itu, dan mungkin bisa dapat koneksi mungkin untuk mungkin ada keperluan lain. Dan disitulah akhirnya aku sudah mulai mengenal aparel designer, teman-teman aparel designer itu, dan berlanjutlah sampai pada saat aku setelah sudah mulai ikut seminar-seminar itu, aku sudah memiliki keinginan untuk datang nih, nggak cuman kayak sebatas ingin melihat aja, tapi benar-benar ingin mendalami hal itu. Sampai pada saat itu aku sempat pergi ke salah satu pamerannya teman aparel designer, dan itu kebetulan aku datang ke sana sharing-sharing lah, dan alhamdulillah di sana juga dapat kenalan baru. Setelah itu aku juga bisa dibilang melanjutkan perjalanan itu. Jadi setelah yang awalnya pameran, berlanjut lagi aku perjalanan ke salah satu kota dan salah satu provinsi di Jawa, yaitu ke Jogja. Dan yang bisa aku bilang, Jogja itu jadi salah satu daerah industri aparel terbesar di Indonesia. Dan bisa aku bilang mungkin bisa jadi salah satu kiblatku untuk membangun aparelku sendiri. Dan akhirnya aku ke sana, aku mulai mendatangi beberapa aparel di sana untuk meriset bagaimana dari sistem produksi mereka, dari bagaimana mereka membuat sebuah campaign untuk bekerja sama dengan mau itu dari tim profesional, tim amatir, maupun tim-tim dari perguruan tinggi. Dan di situ aku kayak mulai merasakan ketertarikan, kayaknya ini bisa jadi salah satu hal yang bisa aku terapin nanti di brandku sendiri. Dan ya alhamdulillahnya sekarang aku sudah memulai untuk sebagai permulaan lah ya, mulai bekerja sama dengan salah satu kampus di Bali, bekerja sama dengan salah satu tim kampus di Bali, tim futsal. Dan di situ aku sudah mulai menjalani sedikit kerjasama antar institut. Dan dari aku membangun aparel ini, aku tuh bisa dibilang dihadapkan dengan sebuah tantangan bagaimana untuk mempertahankan quality produk atau QC tuh. Dan mungkin juga tantangan dari segi produksi, seperti bagaimana aku untuk discuss atau mengkonsultasi dari aku kan sebagai apparel designer, dan aku diskusikan dan konsultasi kepada pihak produksi, mau itu produksi dan penjahit. Dan dari situ itu salah satu tantangannya sih, karena ini ya, dari aku dan dari dunia produksi ini memiliki bahasa lain lah, jadi istilah lain. Mungkin dari akunya yang menganggap bahwa aku ingin bentukan yang sini lebih slim atau apa, dari sananya juga mungkin memiliki istilah yang berbeda. Jadi di situ aku sudah dapat pelajaran lah, untuk mungkin nextnya aku bisa meng-up lagi, meng-improve lagi bagaimana nanti aku bisa memproduksi jersey-nya itu lebih baik lagi dan lebih sesuai apa yang aku inginkan gitu. Jadi ya nggak cuma sebatas aku mendesain, tapi di situ aku juga terjun dalam dunia produksinya. Jadi aku juga harus mendalami bagaimana sistem produksinya, bagaimana dari segi penjahitnya, untuk difficulty menjahitnya seperti apa, apakah di sana bisa sesuai kapasitas mereka. Ya, jadi begitulah tantangannya. Dan mungkin salah satunya lagi tantangannya itu adalah untuk dananya sih, modal untuk memulai itu. Ya walaupun di sisi lain aku juga mendapatkan modal dari orang tua, tetapi sebisa mungkin modal dari itu aku balikan lagi ke orang tua, karena bisa dianggap itu sebagai pinjaman, cuman
itu aku anggap pinjamannya itu ke orang tua. Jadi aku langsung berikan uang itu kembali jika sudah ada timbal baliknya gitu. Mungkin dari yang sebelumnya sudah aku ceritain, itu dari tantangannya mungkin terlihat sepertinya itu sebuah tantangan yang sangat sulit mungkin. Tapi di sisi lain di sini aku juga dapat keseruannya, dan memang aku benar-benar sungguh kayak bisa dibilang cheers lah dengan apa yang sudah aku hadapi ini. Salah satunya itu aku juga jadi bisa mendapatkan hasil yang sesuai dari tantangan yang tersebut, dari pembelajaran yang aku hadapi tersebut. Jadi aku bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang aku inginkan. Dan memang dari yang tadi aku bilang, dari segi penjahit, dari segi tim produksi, dari mereka memiliki keterbatasan tersebut, dan tapi di sisi lain aku pelan-pelan memulai sebuah improvement untuk tim produksi. Jadi agar mereka tidak stuck di kapasitas mereka yang di situ-situ saja, dan sejak aku pelan-pelan memulai improve agar mereka bisa berkembang dan bisa menyesuaikan kapasitas yang kuinginkan. Jadi sejauh ini aku sudah memulai kerjasama dengan beberapa tim kampus, dan aku kerjasamanya ini dalam menyediakan semua pakaian dari tim tersebut, mau itu dari jersey, yang terutama itu jersey timnya, mau itu dari pakaian di luar lapangan, mau itu dari jaket-jaket, dan ya aparel dan lain-lainnya lah. Dan aku juga sekarang sudah memulai, atau bisa dibilang sebuah permulaan. Aku ingin membuat sebuah event, yaitu event pameran sekaligus talk show bareng dengan pelaku industri kreatif di bidang sport maupun sepak bola. Dan acara ini udah berjalan untuk perdana kemarin, dan acara ini bernama Pitch Canvas. Jadi ya sesuai tadi yang aku jelasin sebelumnya, Pitch Canvas itu mengundang teman-teman atau rekan-rekan tim yang bekerja atau berkecimpung di industri kreatif yang bergerak di bidang sport atau sepak bola. Kebetulan aku sendiri memang suka sport dan suka sepak bola, suka basket maupun sport-sport lainnya. Aku juga suka. Jadi memang sesuai minatku, seperti aku suka desain, aku suka sport. Jadi di situ aku gabungkan untuk pertama kalinya, yang memang bisa dibilang acara ini acara pertama sih di Bali. Untuk acara perdana kemarin alhamdulillahnya ramai, antusiasme para audiens ada. Jadi dari yang ini, dari insight dari narasumber yang aku undang, kata beliau antusiasmenya ternyata sungguh banyak, dan memang dari audiens emang benar-benar ingin tahu banget tentang hal apparel designer. Dan kebetulan emang kemarin untuk narasumber pertama di acara Pitch Canvas itu seorang apparel designer, yaitu Mas Fajar Ramadan. Kebetulan beliau itu kerja di Mills sebagai Head of Apparel Designer di Mills gitu. Jadi kemarin juga seru sih, jadinya akhirnya kenal-kenal teman-teman atau rekan-rekan yang memang suka di bidang apparel designer maupun graphic designer di sport gitu. Jadi akhirnya mereka pun tahu kalau untuk pertama kalinya di Bali ini ada acara seperti ini, dan bisa aku bilang ini jadi sebagai ruang koneksi dan juga ruang diskusi bagi teman-teman yang memang berminat untuk berkecimpung di dunia industri kreatif di sport maupun sepak bola gitu. Jadi awal mula cara aku untuk membuat aparelku sendiri ini adalah mungkin balik lagi ke niat kita seperti apa, nawaitu kita seperti apa. Jadi sebenarnya itu salah satu pendukung untuk bagaimana nanti perjalanan kita dan tahap kita nanti untuk membangun sebuah usaha kita sendiri gitu. Jadi
jika niatan kita memang ingin membuat usaha ini dan memang kita menyukai dan berminat dalam bidang ini, insya Allah itu akan berjalan lancar, dan apapun tantangannya yang kita hadapi itu rasanya seperti emang tahap itu harus kita lewati untuk membuat sebuah usaha itu. Jadi seperti itu. Dan mulai mengenal aparel ini karena memang pada saat itu tim basket di sekolahku perlu yang namanya desain jersey. Jadi dengan inisiatif aku mengajukan diri sebagai desainer dari jersey timnya itu, dan alhamdulillah pada saat itu aku merasa bahwa mungkin ini yang bidang ini yang bisa aku seriusin, karena pada saat itu aku juga belum memilih bidang desain atau bidang seni apa yang bakal aku fokusin. Jadi di titik itulah aku memutuskan bahwa mungkin apparel designer salah satu bidang yang memang ingin aku fokusin. Dan mungkin dari dukungan papaku sebagai seorang pengusaha advertising dan digital printing, di situ beliau mensupport aku, mau itu dari segi modal, mau itu dari mau sedikit motivasi atau sedikit saran-saran. Jadi ya dari orang tuaku dan dari papa juga seperti itu. Jadi salah satu pendukung lah untuk bagaimana aku ingin benar-benar fokus di bidang apparel designer ini. Setelah aku sudah memulai dan membangun sebuah apparel ini, brandku, orang-orang di baliknya ini memanglah berperan banyak untuk aku. Salah satunya orang tuaku, yaitu papa. Dari papa sendiri mengajarkanku untuk balik tadi kayak memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin dan memotivasiku agar benar-benar meniatkan diri, menseriuskan diri untuk berkecimpung dalam dunia ini. Karena saya bilang, kalau memang sudah niatanmu awal seperti ini, jika kamu putar balik lagi itu rasanya seperti sia-sia. Jadi dan dari diriku memang meniatkan diri untuk berkecimpung di dunia apparel ini. Dan dari jatuh bangunnya papaku, dari beliau sudah terkena beberapa penyakit, sempat menghadapi sebuah tantangan seperti itu, jatuh bangunnya dia, aku benar-benar dapat pelajaran dari itu, bagaimana untuk tetap semangat di bidangnya dia. Itu benar-benar bermakna bagiku. Dan dari mamaku, memang dari mamaku itu beliau selalu mengingatkan bahwa jangan melupakan kewajiban agama. Jadi jangan melupakan sholat. Dan kadang dari ibu sendiri, dari mamaku sendiri mengingatkan untuk bersabar, mau itu sedang menghadapi tantangan apapun, menghadapi masalah apapun. Jadi mamaku memang memberikan inilah sebuah pengingat buat aku untuk tetap bersabar, tetap berdoa, apapun masalahnya yang kamu hadapi, itu memang akan diatur sama yang berkuasa nanti itu. Dan juga selain orang tuaku, aku juga bisa bilang dari nenekku sendiri, memang beliau seorang guru dan selalu mengingatkanku tentang untuk jangan melupakan tentang pendidikan, walaupun diriku sendiri memang menunda untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ya beliau selalu mengingatkanku untuk jangan melupakan pendidikan itu. Dan dari kakak-kakakku, saudara-saudaraku, mereka juga memberikan aku pelajaran bahwa jangan melakukan kesalahan seperti apa yang mereka perbuat. Jadi aku mempelajari itu dari mereka. Dan salah satunya mereka juga pernah jatuh bangun juga menghadapi masalah mereka. Di situ aku juga bisa mempelajari itu. Dan dari paman-paman, dari om-omku juga, aku mendapatkan sebuah pelajaran untuk bagaimana untuk mensyukuri apa yang kita punya. Dan
bagaimana menikmati dan bagaimana tidak merasa berkurang atau tidak merasa kurang gitu. Dan dari apa yang sudah aku lewati, aku juga mungkin berharap aku bisa tetap berkecimpung di dunia apparel designer ini, mau itu apparel designer, desain ataupun seni-seni lainnya yang memang aku sukai. Dan semangat ini semoga aku harap masih ada sampai nanti. Dan aku harap dari brandku ini bisa jadi sebuah ladang penghasilan maupun ladang inspirasi bagi sobat-sobat inspirasi lainnya, dan mungkin bisa jadi salah satu inspirasi yang nantinya bakal mungkin mengurangi rasa takut para teman-teman ini untuk tidak takut untuk memulai sebuah usaha di umur yang masih 19 tahun ini. Mungkin sobat inspirasi mungkin ada yang mau konsultasi, mau sharing-sharing tentang apparel designer dengan aku, mungkin nanti bisa DM aku di Instagramku Mbak Adila Akmal. Dan mungkin ada yang mau cek tentang apparelku, bisa cek di Instagram yaitu mavel.apparel. Dan mungkin pesan buat teman-teman atau sobat inspirasi yang sedang nonton, semua ini ketika niatmu memang sudah kuat, hasilnya pasti akan sesuai apa yang kalian harapkan. Niat adalah titik utama yang bakal menentukan hasil kalian nanti. Bagaimana kalian menghadapi itu, intinya tetap niat. Dan menurut aku banyak jalan menuju Roma. Sekian itu saja dari aku, Akmal. Sampai bertemu nanti di sharing-sharing berikutnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Sobat inspirasi, dari seorang Mbak Adila Akmal kita bisa belajar ya bahwa jangan takut untuk memulai. Usia bukan penghalang untuk kita memulai apapun yang kita inginkan. 19 tahun udah punya usaha karena memulainya dari sekolah. Itu kerennya, dari sekolah mengasah skill sampai akhirnya ketika lulus sekolah bisa mewujudkan cita-cita dan sesuai dengan keinginan, harapan, dan juga skill yang dimiliki. Semoga Sobat Inspirasi bisa mengambil hikmah dan juga apapun yang disharingkan oleh Akmal. Ketemu lagi kita di lain kesempatan, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Saya Om Andrea Dunur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.